pada istrinya, kamu mirip atau seperti persis kakak perempuanku. Apakah perkataan tersebut sudah termasuk zihar Ustadz? Dan apakah harus membayar kafarah? Tidak. Zihar itu menyamakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jadi kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah gitu. Bagiku seperti punggung ibuku. Haram sudah. Kalau Mbak Yunya enggak. Ya. Atau kalau memang walaupun tuh ibunya, bagiku seperti punggung ibuku, maksudnya tidak boleh ya diperbuat, dikumpuli uang punggung ibunya kok ya. Tapi kalau misalnya ibunya dulu ya, ibunya memang punggungnya agak bungkuk misalnya, terus istrinya kebetulan juga agak bungkuk, ngomong, kamu seperti ibuku dulu ya, seperti kamu itu ya enggak apa-apa. Oh ya bungkuk, memang punggungnya seperti. Jadi yang dimaksud itu mempersamakan antara istri dengan punggung ibunya. Enggak apa-apa. Apalagi orang yang merantau itu, apakah bisa dikatakan musafir dan bisa menjamak dan mengqashar sholat? Ya, kalau dia merantaunya kemana? Biasanya merantau kan jauh kan. Kalau dia jauh, ya boleh dikatakan merantau itu biasanya jauh. Ya, nah karena jauh itu maka dia mengqashar menjamak sholat boleh. Kalau merantau ngomong ya Sokoetan Bengawan Solo merantau neng Palur ya, kidul dalan itu Sukoharjo, lor dalan wi Karanganyar, merantau neng Sukoharjo mung neng kidul dalan itu tidak boleh, itu tidak merantau, memang pekerjaanmu di situ ya. Kamu jual sate bahwa di situ apa buka bengkel di situ, rumahmu lor dalan Karanganyar ya, kidul dalan Warjo, kamu buka bengkel sepeda motor, kalau di situ sudah kamu merantau, enggak boleh kamu mengqashar menjamak sholat. Apalagi orang yang berjualan itu, apakah boleh di tempat perjudian, pelacuran, atau tempat-tempat maksiat lainnya? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Tempat pelacuran, tempat perjudian itu maksiat apa maslahat? Maksiat. Perintah Nabi kalau kamu melihat suatu kemaksiatan, cegah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, cegah dengan lesanmu, dinasihati. Itu pun tidak mungkin, cegah hatimu. Mencegah dengan hati, kalau hatimu tidak suka tempat maksiat itu, kamu mesti tidak ada di situ. Ya, mencegah dengan hati itu, kamu masih punya iman walaupun lemah, paling lemah. Ya, paling lemah. Kalau itu pun tidak, berarti kamu tidak ada iman. Ya, kalau tempat pelacuran malah kowe dodol ning ngarepe. Ya, saya laris, kowe saya seneng. Nah, itu mestinya kamu menjauh dari situ. Pada tempat kemaksiatan itu kamu punya kewajiban tadi mencegahnya dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Hati itu kamu tidak suka di situ, mesti menjauh dari situ. Nah itu selemah-lemah iman, masih ada iman. Kalau kamu menjauh pun tidak, malah tetap di situ ya, malah senang di situ, berarti tidak ada iman. Apalagi
Kalau dalam sujud terakhir dalam sholat witir membaca Subhana Rabbiyal A'la 10 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah, itu apa ada tuntunannya? Kalau saya membaca sholat witir 10 kali seperti itu saya belum tahu tuntunannya. Ya. Memang ada suatu hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW dalam rukuk atau sujudnya membaca tasbih 10 kali. Itu ada hadisnya. Tapi tidak hanya sholat apa tadi? Witir dalam sujud beliau. Ya, hadisnya begini. Anas qala ma sholaitu waro'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadal fata yakni Umar bin Abdul Aziz qala fa khazarna fi rukuhi asra tasbihatin wa fi sujudihi asra tasbihatin. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Ya. Dari Anas ia berkata, sesudah Rasulullah SAW, saya tidak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya lebih menyerupai sholatnya Rasulullah SAW selain dari anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi Anas ini setelah Nabi wafat, beliau pernah makmum di belakang ya, tidak pernah menemui seorang pemuda sholatnya seperti sholatnya Rasulullah, kecuali ini Umar bin Abdul Aziz. Beliau jelaskan bagaimana yang dimaksud sholatnya menyerupai Rasulullah. Lalu Anas berkata, karena kami kira-kirakan di dalam rukuknya dia membaca 10 tasbih dan dalam sujudnya juga 10 tasbih. Jadi bacaan rukuk dan bacaan sujud itu sama, kira-kira 10 tasbih. Nah, beliau mendapatkan sholat menyerupai sholatnya Nabi setelah Nabi wafat itu hanya ini seorang pemuda namanya Umar bin Abdul Aziz ini. Kalau sholat rukuknya membaca kira-kira 10 tasbih, sujudnya juga 10 tasbih. Ini sholat yang menyerupai sholat yang dilakukan oleh Nabi. Kalau yang kamu tanyakan sholat witir membaca 10 kali yang terakhir tadi hadisnya seperti itu tidak ada. Atau mungkin saya yang belum menemukan. Ya. Apalagi? Saya tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Itu apakah berarti saya telah durhaka kepada Allah? Ya belajar kan orang Islam, orang Islam mau Quran. Quran diturunkan itu dipelajari. Ya. Jadi sampai Nabi menggambarkan baca Quran itu nilainya besar. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya, kamu baca alif lam mim jangan dikira satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang membaca alif lam mim itu mendapat 30 kebaikan. Masa tidak kepingin orang Islam kok tidak bisa baca Quran yang nilainya besarnya seperti itu, alif lam mim aja sudah 3 huruf dapat 30 kebaikan. Berapa banyak kamu dapat nilai kebaikan kalau sampai kamu membaca 1 surat? Berapa banyak kalau kamu sampai 1 juz? Berapa banyak kalau kamu sampai khatam Quran? Nilainya kan banyak. Ya. Maka orang Islam harus bisa membaca Quran. Kalau tidak bisa belajar. Dan mudah. Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddaqir. Jadi Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari. Bagi orang yang mau ingat, bagi orang yang mau pelajari dimudahkan. Baik membaca maupun memahami, kalau mau mempelajari itu diberi kemudahan oleh Allah. Maka kalau jadi orang Islam nggak bisa membaca Quran ya harus belajar lah.
Wong kamu tidak bisa baca Quran saja belajar supaya tahu berita itu. Apalagi Quran. Dan berita dalam Quran itu semuanya benar. Kalau berita dalam Quran, apalagi Quran yang sekarang, berita-berita belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Kalau Quran pasti benar. Masa yang belum tentu benar saja kamu mengutamakan berusaha bisa membaca, apalagi yang jelas pasti benar. Apalagi bagaimana caranya menghilangkan rasa malas? Karena terkadang pada saat rasa malas itu menyerang, terasa berat sekali untuk melakukan perintah Allah. Ya, dipaksa. Yang menghilangkan rasa malas itu hanya dirinya sendiri yang bisa. Dipaksa. Arab sholat kok. Ya, sholat malam itu paling berat. Udah bangun mau sholat, lah itulah dipaksa. Nanti kalau udah dipaksa dalam hal kebaikan menjadi biasa. Kalau udah biasa nggak ada paksa-paksa lagi, udah otomatis. Jam tertentu itu nggak usah, ya, nggak usah pakai dibangunkan, nggak usah pakai ya, alarm, nggak usah pakai jam beker itu, nggak usah. Otomatis kalau biasa bangun Pak malam hari tahajud biasanya jam 3 atau setengah 3, jam segitu itu sudah menjadi biasa, otomatis pasti bangun dengan sendirinya. Kebiasaan. Sampai itu berdoa. Ya, tapi kalau berdoa tidak berusaha ya sama dengan perintah Allah kan. Ya. Ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya. Mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan ya oleh Allah dari rasa apa? Termasuk dari apa? Rasa malas tadi. Ya. Dijauhkan dari rasa malas. Itu sehingga dengan banyak doa dari rasa malas tadi sambil dipaksa untuk diusahakan hilang nanti. Hilang. Kalau tidak mau berusaha ya tidak akan hilang. Kalau hanya berdoa tapi tidak berusaha ya tidak akan ada artinya. Maka doa itu harus diiringi dengan usaha. Ya. Apalagi? Mohon diterangkan pentingnya menuntut ilmu beserta dalil-dalilnya. Oh ya, banyak dalilnya pentingnya menuntut ilmu itu. Nabi kita mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Paham. Lah untuk bisa paham tentang agama, maka harus apa? Cari ilmu, belajar tentang agama. Ya, kalau tidak paham tentang agama, tidak mungkin bisa jadi orang baik. Karena syarat menjadi orang baik harus paham tentang agama. Ya, nah kalau kita bicara agama mesti Islam, karena tidak ada agama selain Islam itu di sisi Allah nggak ada. Inna dina indallahil Islam, titik itu, jangan tambah apa-apa ya, titik dah. Nah maka kalau kita belajar agama berarti belajar agama Islam. Nah kalau kita belajar agama Islam, yang diwariskan dari Rasul tentang Islam pada kita itu Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, harus belajar Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak begitu, tidak mungkin kamu menjadi orang baik. Itu salah satu kebaikan mencari ilmu. Ditambah lagi, orang yang mencari ilmu itu kata Nabi, dimudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sa'alallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan, menempuh perjalanan menuju untuk mendapat ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Ya, kan surga kan. Sampai gitu,
Rasulullah menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi orang baik, jadilah orang yang belajar mengajarkan Al-Quran. Itu kata Rasulullah, riwayat Bukhari itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, apalagi sembelihan orang kafir itu haram. Mohon dibacakan dalilnya. Kamu baca sendiri. Ya. Ayo kamu baca sendiri. Surat Al-An'am 121. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Ya kan? Jangan memakan sembelian yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kalau orang Islam mau menyembelih mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang kafir tentu nggak membaca, wong kafir kok. Allah aja tidak mengakui keberadaannya kok dia membaca Bismillah. Ya kan? Tuh, Quran itu malah ya. 121 surat Al-An'am. Tak boleh kita makan sembelian orang kafir. Nah, orang kafir tentu tidak membaca Bismillah. Oh, dia kafir, mengakui Allah ada saja tidak mengakui kok. Apalagi mengakui dengan nama Allah ya. Ada. Dalilnya Quran itu. Apalagi saya seorang pemuda umur 21 tahun. Sebenarnya ingin segera menikah biar bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Namun saya sering ditakut-takuti oleh teman, yen kue nikah, ki bojomu arep mbok pakani opo. Saya sudah bekerja dan ikut binaan pengajian. Untuk itu mohon nasihatnya. Lawang ngono kok bingung. Menurut Nabi, ya ma'syaras sabab, man istata minkumul bata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Wahai pemuda, kalau kamu sudah berkeinginan dan kemampuan untuk nikah, maka segeralah nikah. Karena nikah itu bisa menutup pandangan, tidak mata keranjang. Ya. Habis nikahnya wong itu lewat orang matanya orang jelalatan. Karena sudah punya. Wa ahsanul farj, dan menjaga kemaluannya. Ya, jadi nikah itu dianjurkan oleh Nabi, malah disuruh disegerakan. Kalau sudah berkeinginan dan berkemampuan, suruh segera. Kalau memang baru ada keinginan, belum ada kemampuan, wa illam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau sekiranya kamu ada keinginan dan belum ada kemampuan, puasa. Puasa itu menahan diri. Menahan diri sampai saya ada kemampuan, baru saya mau nikah. Nah kalau kamu sudah kerja, ditekoni kancamu nek nikah, mbok pakani apa ya tekoni sih bojomu pakanane apa. Ya. Pakanane apa? Ya lah. Bojomu pakane apa? Nah, kalau pakanannya sego ya kayak sego, kalau pakanannya lemak kayak lemak gitu. Nah, artinya kalau kamu sudah ada kemampuan untuk nikah,
bertanggung jawab, memberi nafkah istri segera, jangan ditunda-tunda, ya, karena nikah itu termasuk menenteramkan hati, penenang hati, ya. Jadi ya baru teman ngomong gitu aja kamu udah bingung, ya. Nah, nikah mbok pakani opo, lah umumnya makan opo tuh gitu tuh. Kita orang Indonesia di Jawa makannya beras ya kasih beras, itu. Ya, kalau yang tahu dirimu sendiri, saya udah ada kemampuan, saya tahu. Ya. Nah, perlu soalnya wancine mangan, nah kowe ndek bojo wancine mangan, kowe rene tak kayak delok bojoku mangan opo. Nah, gitu lah. Makannya opo iki. Segera itu menurut anjuran Nabi kalau udah gitu segera itu lebih baik. Ya. Wah, lah masih muda kok. Malah beneran soalnya tua-tua, nah wis gede. Aja udah tua baru nikah. Ya. Sabar nikah nah wis umur 20 tahun. Ya. Umur 20 tahun. Anakmu lagi ya sekolah SD bapaknya wis ra iso apa-apa udah ya itu. Ya. Maka lebih baik. Tidak masalah. Yang penting syaratnya terpenuhi. Syaratnya ada keinginan dan ada kemampuan. Kemampuan untuk memberi nafkah istri tadi. Dan perkara ditanya makan opo gampang kalau besok nek dadi bojoku pakanane opo digoleki. Kalau pakanane rambanan ya goleki rambanan. Nah, rambanan metese tawang mangu itu kan banyak rambanan. Sayur-sayuran itu loh ya. Apalagi? Udah habis? Sudah cukup saat yang. Ya. Udah habis pertanyaannya. Boleh kita sambung pertanyaannya lo. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu rombongan-rombongan dari berbagai daerah, dari Bambang Lipuro Bantul, 1 bis dan 1 mobil, ya. Dari Ungaran Timur Kabupaten Semarang 2 bis dan 4 mobil. Dari Punung Pacitan 1 bis. Dari Sine Gedonggala Ngawi 2 bis. Lendah Kulon Progo 37 orang. Sawangan Magelang 30 orang. Kota Semarang 25 orang. Trogomulyo Temanggung 3 bis dan 2 mobil. Kota Yogyakarta 35 orang. Tapang Kalimantan Barat 2 orang. Tadi ada dari Lamongan 82 orang tadi saya dengar tadi dari Lamongan 82 orang. Bahkan ada orang ibu tadi yang diwawancari baru sekali ini datang, ya, dari Lamongan. Ya, selamat datang semua yang rombongan-rombongan dari jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah ngaji, bisa istiqomah mengamalkan hasil ngajinya. Apalagi yang misalnya belum di daerahnya belum ada kajian-kajian rutin seperti kita ini, ya, setelah datang dari pusat ini nanti adakanlah kajian-kajian rutin, ya. Dari rombongan-rombongan tadi yang belum ada daerahnya, adakan kajian rutin. Nanti insya Allah kalau memang minta dikirim guru dari MTA nanti kita kirim. Jadi calon cabang atau calon perwakilan nanti ya. Ya, ngajinya lebih istiqomah lagi. Ya, sudah. Mudah-mudahan Allah mencatat suatu kebaikan. Itu termasuk ini. Kebaikan dari ilmu ya. Dari berbagai daerah datang jauh-jauh yang datang ke sini itu maunya mencari apa? Mencari ilmu kan. Dimudahkan jalannya oleh Allah nanti masuk surga. Ya. Dan orang yang berjalan menuntut ilmu itu, ya, sampai dia pulang itu dihitung oleh Allah tuh fisabilillah. Untuk fisabilillah.
Maka perjalanan pulang pergi, sampai di rumah sampai kembali itu dia masuk sabilillah. Jadi betapa baik, betapa besar nilainya orang yang mencari ilmu itu. Ya, mencari ilmu sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT, karena dengan ilmu tadi akan menjadi orang baik. Saya bacakan hadisnya tadi ya, Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar bepergian untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk berjuang di jalan Allah sampai ia kembali. Dari Tirmidzi.